Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan sukses selalu buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Fast and Furious tahun 2009. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Too Fast, Too Furious yang rilis tahun 2003. Alasan kenapa saya membahas film ini terlebih dahulu ketimbang film sebelumnya, yaitu The Fast and Furious Tokyo Drift yang rilis di tahun 2006 ialah untuk membuat ceritanya lebih nyambung dan agar sayanya lebih mudah memahami alur ceritanya. Dilansir dari CNN Indonesia, menonton film Fast and Furious berdasarkan tahun rilisnya akan terasa membagongkan. Lah, kenapa membagongkan ngap? Bagaimana tidak? Pada film Tokyo Drift yang rilis tahun 2006, karakter Han mengalami sebuah insiden yang membuat Han harus kehilangan nyawanya. Tapi di film selanjutnya yang rilis di tahun 2009, yaitu film ini, justru karakter Han kembali terlihat di awal film walaupun cuma sebentar. Kan tidak lucu, orang yang sudah meninggal di tahun belakangan justru kembali hidup di tahun berikutnya. Gitulah intinya kira-kira. Bagi teman-teman yang baru menemukan video saya sangat berterima kasih karena telah menonton video saya sejauh ini dan juga menyarankan kalian untuk menonton dua alur film sebelum ini agar kalian mengerti apa yang saya ceritakan. Sebelum kita lanjut, seperti para YouTuber pada umumnya, saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk subscribe aja channel ini jika kalian menyukainya. Jika tidak suka, subscribe juga lah sambil berikan saran. Ya. Okelah, tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja cari sandaran, atur pernapasan, tenangkan pikiran, lupakan mantan, katakan sandinya sekarang enter band eskernan, orang keren kerja bangunan, dan... Berlatar di negara Republik Dominika, Dom yang pengangguran ditambah dia masih jadi buronan para polisi di Amerika Serikat memilih untuk lari dan hidup di negara tersebut. Di sana juga ada Letty, Han, ini wajahnya, dan satu rekan wanitanya kita sebut saja Kak Nah, serta Tego dan Umar, ini wajah mereka berdua. Alright, we're good to go. Kali ini, Dom dan komplotannya yang membutuhkan pundi-pundi rupiah memilih untuk merampok mobil tanker pengangkut minyak agar bisa mereka jual di black market atau pasar gelap yang ada di sana. Down here, gas is gold, Papa. Pembajakan tersebut awalnya berjalan sangat mulus seperti lintasan MotoGP sehingga mereka berhasil mendapatkan dua tanker pertama. Lock and loaded! This is all you, hon. Word clear. Liquid gold. Okay, T, you're up. Tapi, pada saat percobaan yang kedua mereka lakukan, aksi mereka justru diketahui oleh sopir truk tanker tersebut, kita sebut saja Bang Dullah, dan di sini malapetaka pun terjadi. There's 1K left. We're running out of road. Get in there, brother. Shit. T, cut loose. On the edge. On the edge. Hold on to something tight. Buddy! Give me your hand! I got you! Dom yang mencoba menyelamatkan Letty justru harus dihadapkan dengan posisi sulit setelah truk yang terguling menghalangi jalan yang ada di hadapan mereka dan disusul tanker yang menggulai tepat di belakang mereka. Karena maju kena, mundur pun kena, Dom memilih memutar arah dan melakukan aksi gila menurut saya, yaitu seperti ini. Pada malamnya, setelah membagi hasil penjualan minyak yang mereka dapatkan, terlihat Han dengan ekspresi tidak senang karena dia mendapatkan kabar bahwa garasi atau tempat mereka menyimpan mobil-mobil mereka yang berada di kota Barakoa telah diciduk oleh polisi di sana. Han juga mengajak Dom untuk kabur bersama-sama saat fajar tiba. Say we move out first thing in the morning. Di sini, Dom yang tidak mau teman-temannya juga diburu begitu parahnya sama seperti dirinya, mengatakan kepada Han untuk hidup secara terpisah dengannya. Han yang mendengar itu, mengatakan ini. Heard they're doing some crazy shit in Tokyo.
Dan pada saat fajar menjelang, ketika Letty masih terlelap, Dom pergi secara diam-diam meninggalkan Letty serta sejumlah besar uang untuk kebutuhan dapur si Letty. Woi, salat subuh woi! Di sisi lain, tepatnya di kota Los Angeles, terlihat Brian yang sedang mengejar salah seorang mafia. Brian yang berhasil melakukan tugasnya iaitu menangkap si Carter tepatnya pada filem Too Fast Too Furious iaitu filem sebelum ini membuat si Brian kembali dipercaya dan diangkat menjadi ejen FBI oleh Pak Markham. Sorry, I'm late. Tell me that reinstating you wasn't a mistake. Kali ini, buruan mereka ialah seorang mafia yang bernama David Park. I got a name. David Park. Karena reputasi Brian yang buruk serta hanya secuil informasi yang didapat oleh Brian, membuat salah seorang rekan FBI-nya bernama Stasiak, ini patokannya, terlihat tidak menyukai kehadiran Brian di sana. I could throw a fortune cookie out this window and hit 50 David Parks right You find Park and we bust the bad guys. Setelah beberapa hari meninggalkan Letty, Dom yang berada di negara Panama diberitahu oleh Mia melalui salah satu telefon umum yang ada di sana bahawa Letty kekasihnya Dom telah meninggal karena dibunuh oleh seorang yang tak dikenal. Dom, Mia, I told it's Letty. It's been murdered. Dom yang mendengar itu langsung merasa sangat menyesal karena telah meninggalkan Letty serta menaruh dendam kepada si pembunuh Letty. Dia pun langsung menemui adiknya iaitu Mia yang berada di Amerika Serikat. Sesampainya di sana, Dom yang melihat mobil Letty seolah memiliki secerca harapan untuk membalaskan dendam kepada si pembunuh dan meminta Mia untuk membawakannya ke lokasi Letty di akhiri hidupnya. Setibanya Dom di tempat kejadian perkara tersebut, Dom yang sudah hafal betul kondisi jalanan pun langsung diberi sedikit gambaran kejadian saat Letty dihabisi oleh orang tersebut. Dan dia juga menemukan sedikit sisa pembakaran dari suatu zat yang bernama nitrometana yang menurutnya hanya ada satu orang di seluruh kota Los Angeles yang menjual bahan bakar tersebut. You found something back there. mine that could only be caused by natural meth. I in all of LA that sells that. Sedikit penjelasan tentang nitrometana, menurut Mbah Google, nitrometana ialah suatu senyawa sebagai perantara dalam sintetis organik. Senyawa ini digunakan secara luas dalam pembuatan obat-obatan, pestisida, bahan peledak, serat dan pelapis. Juga ada yang menggunakannya sebagai bahan bakar di berbagai motorsport dan hobi. Begitulah kira-kira. Di tempat yang berbeda, terlihat kepala FBI kota Los Angeles yang bernama Pak Markham yang sedang mengadakan rapat kabinet bersama bawahannya. Mereka membicarakan tentang gembong narkoboy yang jauh lebih berbahaya ketimbang Pablo Escobar. Dia bernama Arturo Braga. Kesimpulan dari rapat tersebut ialah mereka harus menangkap Park terlebih dahulu agar bisa menggali informasi lebih jauh tentang si Braga karena mengingat David Park juga termasuk anak buahnya si Braga. What's the status on David Park? Isn't he our ticket into the Braga organization? Definitely have a record. We'll find him. We better. Keesokan paginya, Dom langsung mendatangi tempat yang menjual nitrometana tersebut untuk mencari siapa pembunuh Letty yang sebenarnya. Setelah sedikit menginterogasi pemilik bengkel tersebut, Dom berhasil mendapatkan info jikalau pemilik mobil yang menggunakan nitrometana tersebut ialah orang Korea bernama David Park, yaitu orang yang sama menjadi buronan para FBI. Di sisi lain, Brian yang sudah mendapatkan perkembangan kasus David Park
langsung bergegas ke persembunyian si David Park. Tanpa diduga, ternyata lebih duluan Dom berada di sana yang berhasil menangkap dan menginterogasi Park dengan cara seperti ini. Green Torino. I don't know, man. I'm just a middleman, I swear. All I can do is get you in the race. That's all I can do. Setelah sama-sama mendapatkan info dari David Park, Dom dan Brian langsung menuju ke lokasi balapan yang diselenggarakan oleh Braga agar mereka bisa mengetahui siapa Braga yang sebenarnya. Sesampainya Brian di sana, terlihat seorang pria kurus yang bernama Dwight. Ini bentukannya. Dwight terus saja mengolok-ngolok Brian sehingga terjadi sedikit cekcok di antara mereka berdua. Tak lama kemudian, tibalah Giselle, ini parasnya, untuk memotong pembicaraan mereka, dan Giselle juga mengarahkan Brian untuk bertemu dengan Phoenix, ini jumuhnya, dan Campos, ini batang hidungnya. Walaupun kita semua sudah tahu siapa pengemudi yang akan dipilih oleh Braga, namun sang sutradara tetap menambahkan 2 pengemudi tambahan agar filmnya lebih seru. Kita sebut mereka berdua, si Uma dan si Baka. Who's closing these streets? No one. That's the point. Setelah Campos memberitahukan cara balapan kepada mereka berempat, balapan pun dimulai. Go. Namun, ketika balapan baru berlangsung setengah perjalanan, karena akting si Baka tidak sebagus yang lainnya, justru harus digugurkan oleh sang sutradara dengan cara seperti ini. Rerouting. Reroute. Walaupun Brian sempat keluar dari jalur balapan saat menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh si Baka, namun karena kecekatannya, alhasil Brian mampu mengejar Dom dan si Uma yang ada di depannya. Sorry, car. I guess he's back, Dom. Uma yang aktingnya juga masih kurang bagus, ditambah dia yang sok jago, juga harus digugurkan oleh sang sutradara saat Uma berusaha mengalahkan aktor utama, yaitu Dom. Nice car, baby. Di akhir balapan, Brian hampir saja mengalahkan Dom. Namun karena mengingat balapan itu tidak ada aturan seperti Formula One ataupun F1, alhasil Dom hanya perlu menyenggol sedikit mobil si Brian untuk mengalahkannya. Too early, Dom. Still a buster. Pada malam berikutnya, setelah Dom resmi bergabung dengan Braga, Brian juga direkrut oleh Braga karena Braga kehilangan salah satu pengemudi mereka yang bernama Dwight yang telah diringkus oleh FBI. Fellas? Hey, how you doing? Great. Di klub atau diskotik milik Braga, setelah Brian dan Dom sedikit berbincang dengan Campos, Brian justru mengintai kemana dan dengan siapa Campos bertemu untuk menyelidiki siapa Braga yang sebenarnya. Setelah sedikit menyelidiki, Brian berhasil menemukan gelas dengan sidik jari Campos dan seorang misterius dan membawakannya ke kantor FBI untuk diselidiki lebih lanjut. Just what I always wanted. I got these from the club last night. Tak lama kemudian, android Xiaomi Brian berdering yang menandakan Brian telah menerima misi dari si Campos. Yeah. That's your third traffic violation. Sure thing, Dad.
Sesampainya Brian di sana, mobil Brian yang mempunyai GPS atau alat pelacak membuat Brian sedikit gugup saat Compos menyuruh gengnya memeriksa mobil si Brian. Namun karena ketenangan Brian, dia berhasil mematikan GPS tersebut dan menghilangkan kecurigaan Compos and the gang kepada dirinya. Killed the tracker. We don't know that. I'm telling you, he killed the tracker. Setelah memastikan semuanya aman, Brian, Dom, dan 2 orang pengemudi tambahan pun dimasukkan ke dalam truk kontainer untuk dibawa ke lokasi yang telah ditentukan oleh Compos. Yo, where you think they taking us? Ketika mereka tiba di sana, terlihat Giselle yang menjelaskan bahawa tugas mereka iaitu melintasi perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko dengan melewati sebuah terowongan yang ada di sana dan mereka diwajibkan untuk selalu mengikuti arahan darinya selama menjalankan misi tersebut. Good luck, gentlemen. Engaged. Keep proceeding north. Stay close to Phoenix. Get the camera on it. Manual override. He'll lead you across. Hurry it up. You guys have been tagged. Toretto, get back information. Re-imaging commencing. They're gone. You have 30 seconds. They're sending a helicopter. The window's closing fast. 15 seconds. You're running out of time. You need to get out now. 3 West 11649. Ya, walaupun terjadi sedikit ketegangan karena jejak mereka hampir diketahui oleh polisi perbatasan, namun mereka berhasil sampai tujuan dengan selamat. Sesampainya di sana, terlihat Phoenix yang sangat emosi kepada Dom karena si Dom keluar dari farmasi saat mereka sedang menjalankan misi tersebut. Get out! Dom yang menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi langsung melepaskan gas nitro oxide system ataupun NOS dan juga pemantik rokok yang ada dalam mobilnya. Yo, man, what's up with your boy? Hey, boss. Dan ya, benar saja, Phoenix langsung menodongkan senjata kepada salah satu pengemudi yang baru bergabung dengan mereka. Dom yang sudah muak dengan kelakuan Phoenix, ditambah Phoenix ialah pemilik mobil bernitrometana saat terbunuhnya Letty, membuat Dom langsung menyebutkan kejadian tersebut yang membuat Phoenix juga mengakui kalau dialah yang telah melakukannya. Hey, boss man. That only pussies run nitro meth. What did you say? You looked under my hood? I'm talking to you. You got something on your mind? My name was Letty. 70 Plymouth. Where's my money? And somebody wrecked the car. I wrecked the car. Huh? You remember her face? Because I don't. Tapi ketika Phoenix ingin membunuh Dom dengan pistolnya, sesuatu yang direncanakan Dom pun terjadi. I'm gonna enjoy what happens next. 5, 4, 3, 2, 1, nyalakan apinya. Dan ya, dengan kejadian tersebut membuat Brian dan Dom memiliki peluang untuk selamat dari cengkeraman maut yang ada di depan mereka dan berhasil kabur dari sana. Dikarenakan kekacauan barusan, membuat Phoenix harus melarikan diri dan meninggalkan mobil yang berisi narkoboy senilai $60 juta.
this is what $60 million looks like. Dan inilah yang membuat Brian menyembunyikan mobil tersebut di suatu tempat penyitaan milik polisi. We gotta find a place to hide this. I got a spot. Out back. Any spot you can find. You sure about this? Di sisi lain, Pak Markham atasan Brian yang mengetahui bahwa si Brian sedang bersama Dom dan juga barang milik si Braga, meminta Brian untuk menyerahkan Dom dan juga barang si Braga kepada mereka. Bring in the shipment and bring in Toretto. Namun, si Brian justru mematikan telefon tersebut, pertanda Brian tidak menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah semuanya aman, Brian menghubungi Mia untuk datang ke suatu rumah yang tidak saya ketahui berada di mana agar Mia mengobati Dom yang sempat tertembak. Setelah makan malam, Dom yang menemukan ponsel milik Letty langsung terlihat emosi dan menghajar Brian secara habis-habisan karena Dom menyangka Brian lah yang telah menyuruh Letty untuk melakukan transaksi dengan Braga sehingga Letty tewas terbunuh saat mencoba kabur dari sana. Tetapi setelah Brian menjelaskan kepada Dom, terungkaplah sebuah fakta bahawa Letty melakukannya karena Letty ingin membersihkan nama Dom dengan menjadikan Braga si mafia kelas paus tersebut sebagai tebusan agar polisi internasional ataupun FBI ataupun Interpol melepaskan pangkat Dom sebagai buronan. To clear your name in exchange for bringing down Braga. She just wanted you to come home. Lalu, Brian yang merasa karirnya sebagai agen FBI sedang berada di ujung tanduk serigala, langsung menuju ke kantor FBI untuk melakukan perundingan dengan Pak Markham atasannya. Di sini, Brian memiliki sebuah rencana yaitu dengan memancing Braga keluar menggunakan narkoboy senilai $60 juta tersebut dengan syarat FBI harus melepaskan Dom dari pangkat buronan. Yes. Di sisi lain, si Giselle yang telah memberikan nomor ponselnya kepada Dom karena Giselle menyukai si Dom, membuat Dom langsung menghubunginya. Bukan untuk menyatakan I love you, tapi untuk melakukan kesepakatan dengan Campos agar Braga mau keluar di hadapan mereka jika Braga ingin mendapatkan barang miliknya yang seharga $60 juta tersebut di tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Brian dan si Dom tentunya. Either I deal with Braga, or you do. Karena tidak bisa menolak, Campos pun sebagai orang kepercayaan Braga menyetujui kesepakatan tersebut. When and where? Holding positions at the perimeter. All right, listen up. Connor gives the signal. When you get some money, you know what to do. Setelah berbincang sedikit dengan Campos, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Worries. Braga keeps his word. Ya, keluarlah sosok yang disebut-sebut sebagai Braga yang ternyata ialah seorang aki-aki keturunan India yang sudah putih rambutnya. All agents to move in. We got confirmation. Beralih ke sisi lain, agen Stasiak langsung memerintahkan para polisi militer yang sudah mengepung tempat tersebut untuk menggerebek tanpa menunggu aba-aba dari si Brian terlebih dahulu. Dan ya, betapa kagetnya orang-orang yang belum menonton filem ini setelah wajah atau identitas Braga yang sebenarnya bukanlah aki-aki tersebut, melainkan ialah Campos yang selama ini sangat sering bersama Brian dan Dom. Akibat kecerobohan dari agen Stasiak yang terlalu terburu-buru, alhasil Campos atau si Braga yang mereka cari-cari selama ini justru harus berhasil kabur tepat di hadapan mereka semua. Karena kegagalan tersebut, tentunya membuat Dom tetap menjadi seorang buronan dan yang lebih parahnya lagi, Brian juga harus dipecat dari keanggotaan FBI oleh pimpinan tertinggi karena lagi-lagi melepaskan Dom dari kejaran FBI. That's no longer your concern. Setelah kejadian itu, Brian yang sudah dibebas tugaskan memilih ikut dengan Dom untuk mencari dan menangkap si Braga yang berada di Meksiko.
Setibanya mereka di Meksiko, Giselle juga membantu mereka dengan memberitahukan di mana persembunyian si Braga karena si Giselle merasa Dom berjasa padanya saat Dom menyelamatkan dia ketika hampir ditabrak oleh mobil Braga pada kejadian penggerebekan tempo hari. Di sisi lain, terlihat Braga and the gang menuju sebuah gereja dan memberikan sejumlah besar uang kepada Pak Pendeta agar Tuhan mengampuni kejahatan yang telah dia lakukan. Lo pikir Tuhan sebodoh itu apa? Gila nih orang ya. Tanpa dia sadari, Brian dan Dom sudah ada di sana dan langsung menodongkan senjata ke arah si Braga. You ain't forgiven. Bukannya langsung membunuh Braga, Dom justru memilih untuk membawa Braga kembali ke Amerika Serikat agar dia mendapat hukuman yang setimpal setibanya di sana. Tetapi, membawa kabur si Braga adalah hal mustahil karena anak buah si Braga tidak akan tinggal diam saat mengetahui Braga sedang ditawan oleh Dom dan si Brian. Dan benar saja, semua anak buah Braga langsung bergerak mengejar mereka, bahkan Phoenix yang sedang mengadakan sabung ayam tingkat internasional langsung meninggalkan eventnya tersebut demi kesetiaannya terhadap Braga. You know where you going? Mobil Brian dan Dom pun langsung ditembaki tepat sesaat setelah Brian menanyakan kepada Braga, "Di mana anak buahmu, Braga?" Careful what you ask for. Karena jumlah anak buah si Braga semakin banyak yang tiba mengingat di Meksiko lah markas besar mereka, Brian pun memutuskan untuk melewati perbatasan melalui terowongan yang sudah mereka lewati tempoh hari. Yang anehnya, seperti tidak ada polisi yang bertugas di sana, sama seperti pada saat mereka menjalani misi tempoh hari tersebut. Head to the tunnel. Let's use the tunnel. That's it, baby. End of the road. Setelah Brian berhasil keluar dari terowongan, Phoenix yang juga ada di sana langsung menghajar Brian dan berniat menghabisi Brian sama seperti Letty. Tapi tiba-tiba, ya, datanglah Dom yang masih sangat dendam kepada Phoenix dengan menjempingkan mobilnya seperti ini dan... Phoenix pun matoy sebelum sempat bertobat. Karena Dom telah membalaskan dendamnya, membuat dia tidak lagi lari saat polisi mulai berdatangan ke sana. Di akhir filem, kita diperlihatkan si Dom yang tetap dituntut hukuman maksimal yaitu 25 tahun penjara tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat lebih awal walaupun dia telah membantu FBI menangkap mafia kelas paus yaitu Arturo Braga. Mendengar ini, tentunya membuat Brian dan Mia sangat kecewa dan harus menyiapkan sebuah rencana gila di kelanjutan filmnya. Bagaimanakah aksi mereka selanjutnya? Tetap stay up to date bersama Real Film dan film pun bersambung. Gimana teman-teman? Film yang sangat emosional bukan? Dom yang menjadi buronan memilih untuk meninggalkan Letty dan juga teman-temannya karena dia tidak ingin orang lain juga terlibat menjadi buronan sama seperti dirinya. Namun takdir berkata lain. Kekasihnya Letty justru dihabisi oleh Phoenix yaitu orang kepercayaan Braga. Sehingga dalam pencarian tersebut, Dom kembali bertemu dengan sahabat lamanya, Brian dan juga adiknya Mia. Sangat banyak pesan moral dari film ini yang bisa kita petik. Salah satunya ialah tetaplah fokus pada apa yang menjadi tujuan, jangan mengeluh dan tetap semangat walaupun terlalu banyak rintangan, hambatan ataupun ujian. Karena setiap hambatan itu tidak membuat kita semakin jauh dari tujuan, melainkan itu semua menunjukkan bahawa kita semakin dekat dengan apa yang kita tujukan. Saya Azmi, mewakili diri sendiri berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan saya juga berharap teman-teman menyukai cara saya bercerita. Jika tidak suka,
silahkan berikan saran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam sejahtera buat kita semua.